Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Fauzi Ahmad Syarif, NIM 03013832, Prodi PAI 3 semester 5, akan menjelaskan tentang reaksi kafir Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dan proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang pertama, reaksi kafir Quraisy terhadap hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Setelah orang kafir mendengar perjanjian Nabi dengan orang-orang Yasrib, maka orang-orang kafir tersebut semakin keras menyiksa umat Islam. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk berhijrah ke Yasrib. Dalam kurun waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang telah berangkat ke Madinah. Selain itu, orang-orang kafir merasa bahwa hijrah ke Madinah membuat umat Islam semakin bertambah banyak dan berkembang, dan setiap waktu menjadi ancaman serius bagi mereka dan perdagangan mereka. Oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad yang masih berdiam diri di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara sebagai berikut. 1. Membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. 2. Memenjarakannya. 3. Membunuhnya. Dari ketiga cara ini, maka kafir Quraisy memilih cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan kafir Quraisy menyiapkan para algojo-algojo dari perwakilan setiap suku untuk menyerang rumah Rasulullah SAW. Pada saat itulah malaikat pembawa wahyu turun mengabarkan rencana kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 30. Ayat ini memerintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Secara diam-diam, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq berangkat meninggalkan kota Mekah tanpa diketahui oleh orang-orang kafir, dan bisa sampai dengan selamat ke kota Yasrib. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tidak ada lagi penyiksaan, sebab umat Islam lainnya telah berhijrah ke Madinah sebelum Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Yang kedua, proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Mayoritas umat Islam Mekah telah hijrah ke Madinah, kecuali Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Madinah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad SAW, yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW agar tidak jadi hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya, sebab Nabi akan berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq. Atas izin Allah, Nabi keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar Siddiq. Tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy yang berjaga-jaga di luar rumahnya. Ketika Nabi Muhammad telah jauh dari rumahnya, maka orang-orang kafir Quraisy tersebut mendobrak pintu rumah Nabi dan mendapati yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Maka selamatlah Nabi dari upaya pembunuhan orang-orang kafir Quraisy tersebut. 2. Gua Syur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Syur pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Gua Syur terletak di Jabal Syur yang berjarak 5 km sebelah selatan kota Mekah. Selama berada di Gua Syur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. A.
Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. B. Amr bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalanya ke dalam gua pada malam hari sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa meminum susu domba tersebut. C. Abdullah bin Ariqad Laitsi, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar As-Siddiq, datang ke Gua Syur setelah hari ketiga membawa 2 ekor unta. D. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah, namun beliau memaksa membeli unta tersebut. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima bayaran sebesar 400 dirham. E. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Ariqad, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah. Yang ketiga, Suraqah. Ketika itu Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta. Dalam perjalanan hijrah Nabi dikejar oleh Suraqah yang hendak membunuh Nabi. Setelah jarak semakin dekat, tiba-tiba kuda Suraqah terjerembab jatuh. Nabi terus saja berjalan tanpa memperdulikan Suraqah yang mengejarnya. Setelah berhasil mendekatinya lagi, Suraqah menyiapkan anak panahnya, tetapi lagi-lagi kudanya terjerembab jatuh. Sementara Nabi terus berjalan. Masih juga penasaran, setelah berhasil membebaskan kudanya, ia mengejarnya lagi. Tetapi untuk ketiga kalinya, kudanya terjerembab jatuh lagi. Dan kali ini diikuti dengan debu yang bertaburan di udara. Sadarlah Suraqah bahwa orang yang dikejarnya bukanlah orang sembarangan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, bagaimana perasaanmu jika engkau memakai 2 gelang Kisra?" Suraqah menjawab, "Kisra bin Hurmuz." Suraqah bertanya. Nabi SAW tersenyum memandang ekspresi Suraqah, tetapi beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian beliau meninggalkan dan meneruskan perjalanan hijrahnya. 4. Masjid Quba. Setelah menempuh perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Quba. Beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba menuju ke Madinah. Ketika sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, waktu sholat Jumat tiba. Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat di sana. Inilah Jumat dan khutbah yang pertama kali dalam Islam. 5. Tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad SAW di Madinah, program pertama kali beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Ternyata untanya berhenti di tanah milik 2 orang anak yatim. Maka Nabi Muhammad meminta keduanya untuk menjual tanahnya. Namun keduanya ingin memberikan tanahnya sebagai hadiah. Tapi Nabi tetap ingin membayar harga tanah itu sebesar 10 dinar. Dan Abu Bakar menyerahkan uang kepada mereka. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi. Setelah Nabi sampai di Madinah, selanjutnya datanglah keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah. Adapun putri beliau seorang lagi, Zainab, baru diizinkan hijrah ke Madinah setelah terjadi peperangan Badar. Itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.